Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Ardiana Firdaus. Saya dari kelas ESD semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya selamat datang untuk teman-teman yang menonton video saya. Agenda hari ini adalah membahas studi pendahuluan dan membahas kajian pustaka. Yang pertama adalah studi pendahuluan. Dari pengertian studi pendahuluan itu adalah studi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penelitian yang akan dilakukan. Studi pendahuluan dilakukan karena kelayakan penelitian berkenaan dengan prosedur penelitian dan hal lainnya yang masih belum jelas. Jadi, studi pendahuluan itu dalam pelaksanaan penelitian sangatlah penting. Kenapa kok dikatakan penting? Karena dilakukan sebelum peneliti mengadakan penelitian yang sesungguhnya. Studi pendahuluan dapat membantu peneliti dalam meluruskan niat penelitiannya, mempertajam arah penelitiannya, dan juga dapat mencari jalan lain yang belum dilalui orang lain yang telah meneliti hal itu. Studi pendahuluan itu ada yang pertama juga ada manfaat studi pendahuluan. Apa sih manfaat studi pendahuluan itu? Yang pertama adalah mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti. Yang kedua, tahu di mana kepada siapa informasi dapat diperoleh. Yang ketiga, tahu bagaimana cara memperoleh data atau informasi. Yang keempat, dapat menentukan cara yang tepat untuk menganalisis data. Yang kelima, tahu bagaimana harus mengambil kesimpulan serta memanfaatkan hasil. Lanjut, cara mengadakan studi pendahuluan itu seperti teori pengumpulan data pada umumnya. Maka sumber pengumpulan informasi untuk mengadakan studi pendahuluan ini dapat dilakukan pada 3 objek. 3 di sini adalah apa yang harus dihubungi, terus dilihat, diteliti, atau dikunjungi yang kira-kira akan memberikan informasi tentang data yang akan dikumpulkan. Ketiga objek tersebut ada yang berupa tulisan-tulisan dalam bentuk satu, itu paper itu bisa bentuknya dokumen, buku-buku, majalah, atau bahan tertulis lainnya. Yang kedua adalah person itu bertemu atau bertanya, itu seseorang. Jadi seseorang kita itu dari objek melakukan studi pendahuluan itu bisa dilakukan dengan kita itu bertanya, terus berkonsultasi kepada para ahli. Yang ketiga adalah place atau tempat, itu kita dapatkan dari lokasi atau benda-benda yang terdapat di tempat penelitian. Komponen studi pendahuluan itu yang pertama, penjelasan yang berisi alur pikir, pemilihan topik, dan area riset. Riset tersebut menjelaskan latar belakang, ruang lingkup, dan batas-batas riset, asumsi yang digunakan, dan tujuan umum riset. Yang kedua, elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu. Yang ketiga adalah gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Komponen kerangka konseptual itu ada yang pertama, mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai. Yang ketiga adalah menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Contoh kerangka konseptual itu judulnya agama dan ekonomi. Di sini maknanya itu makna agama bagi pedagang Arab di makam Sunan Ampel, Surabaya. Jadi dikaitkan antara agama dan juga ekonomi. Kerangka konseptualnya itu yang pertama, kaitan antara agama dan perilaku ekonomi. Nah, di sini ini kan dua hal yang berbeda tapi dikaitkan antara
lain, yaitu dari sisi agama dan juga sisi perilaku ekonomi. Yang kedua adalah peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seseorang dalam berbisnis. Sejauh ini apakah bisa dipahami ya? Bila belum paham bisa dibuka lagi ya bukunya, kita belajar lagi. Lanjut ke kajian pustaka, yaitu pengertian. Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Macam-macam kajian pustaka. Yang pertama adalah klasifikasi menurut bentuk dibedakan atas. 1. Sumber tertulis seperti dokumen. Yang kedua adalah sumber bahan yang tidak tertulis seperti rekaman suara atau video, atau mungkin bisa film, atau ya mungkin sejarah-sejarah yang sudah divideokan itu bisa masuk. Terus yang B adalah klasifikasi menurut isi dibedakan atas. 1. Sumber primer. Sumber primer adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada kejadian berlangsung. Yang kedua, sumber sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami pada kejadian berlangsung. Komponen kajian pustaka. Komponen yang pertama itu melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu, atas tema yang sedang diteliti, dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Komponen kedua adalah menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Dalam penjelasan dari Castetter dan Kessler dalam Junaidi 2020, itu menerangkan bahwa kajian pustaka mempunyai kegunaan, yaitu yang pertama mengkaji sejarah permasalahan. Nah, di sini dikaji dulu sejarah permasalahannya. Yang kedua adalah membantu pemilihan prosedur penelitian. Yang ketiga, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Yang keempat, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Yang kelima, menghindari duplikasi penelitian. Yang keenam, menunjang perumusan permasalahan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.